ini menyayangkan sholat zuhur berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian Ramadan. Salawat serta salam kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, kepada kedua kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita kabar gembira dan kabar yang menakutkan, yang dengan perantaranya lah Allah menyelamatkan kita dari kesesatan kepada jalan yang penuh dengan cahaya Tuhan. Mungkin mempersingkat waktu karena sudah cukup lama kita menunggu. Mungkin langsung saja Ustaz, bisa langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa la ilaha illa Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah siang hari ini Allah kembali perjumpaan kita di mushola ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kitab suci Al-Quran yang Rasulullah kekasih kita memberikan berita gembira bahwa siapapun orang yang kumpul duduk bersama di masjid dan masjid-masjidnya Allah, di musola dari musola-musolanya Allah, yang seluruh kitab Allah, yang mereka di situ membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan di situ mereka saling mengkaji, saling mempelajari ayat-ayat itu. Maka pertama Allah akan menurunkan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sakinah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat-malaikatnya, makhluk yang senantiasa bertasbih memohonkan ampun untuk siapapun yang duduk di majlis itu. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama kita yang duduk di majlis ini. Allah bangga-banggakan di depan majlisnya para malaikat, disebut satu persatu nama-nama kita yang hadir di majlis ini dan dibanggakan oleh Allah di depan malaikat-malaikatnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas kaifa yubarrijul Quran al-hayat, bagaimana Al-Quran memprogram hidup. Surat-surat yang ada dalam Quran itu ada dua jenis urutan. Urutan pertama adalah urutan mushaf. Surat-surat dalam Al-Quran berdasarkan urutan mushaf. Kalau berdasarkan urutan mushaf, surat pertama apa, Bu? Dalam Quran surat pertama Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah 3, Al-Imran sampai terakhir An-Nas. Itu urutan surat berdasarkan susunan mushaf. Ternyata ulama kita juga menulis urutan surat berdasarkan turunnya surat tersebut. Jadi surat yang pertama kali turun apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, gitu. Dan yang kedua ini yang akan kita kaji dalam pembahasan bagaimana Quran memprogram hidup. Kalau urutan mushaf hari ini kita baca Quran itu urutannya urutan mushaf, gitu ya. Kita ngaji tafsir urutannya urutan mushaf. Tapi yang kedua, urutan turun.
urutan turun, yang pertama kali Allah turunkan pada Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surat yang kedua surat apa? Surat ternyata antara surat Iqra dengan wahai orang yang berselimut itu masih ada dua surat yang terselip. Yang kedua itu surat Al-Qalam, yang ketiga surat Muzammil, yang keempat surat Muddathir, yang turun kelima surat Al-Fatihah, yang turun keenam surat Al-Masad, setelah itu Al-Lail, At-Takwir, kemudian Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, dan seterusnya. Itu oleh ulama Quran kita juga disusun. Ya. Nah, pembahasan kita akan bahas tentang urutan surat berdasarkan urutan turun, tahapan turun. Karena ini merupakan bukti bahwa Quran ini betul-betul dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ternyata Quran itu mau kita bahas berdasarkan urutan di mushaf, Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah, dan seterusnya sampai Anas, ya. Atau kita bahas dengan urutan turun, Iqra, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddathir. Dua-duanya ternyata Quran merupakan silsilah itu serial tema yang berurutan, berkaitan satu sama lain. Jadi surat-surat dalam Quran itu kita bahas berdasarkan urutan di mushaf. Itu urutannya itu seri tema yang berkaitan, Pak. Mengapa yang pertama Al-Fatihah? Mengapa setelah Al-Fatihah Al-Baqarah? Mengapa setelah Al-Baqarah Ali Imran? Dan yang terakhir An-Nas? Mengapa yang terakhir An-Nas, setelah An-Nas Al-Fatihah lagi, dan lain sebagainya? Itu ternyata ya, surat yang disusun berdasarkan urutan mushaf itu mata rantai tema yang tidak terputus. Ya. Saya kasih contoh sedikit saja. Surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu ayat terakhirnya apa, Bu? Lakum dinukum waliyati, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya ingin tanya, setelah surat Al-Kafirun di urutan Quran kita itu surat apa? An-Nasr. Setelah Al-Kafirun An-Nasr. Ayat pertama An-Nasr apa? Idza ja'a nasrullah, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu sama ulama dikaji, Bu. Ayat terakhir Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat pertama setelah surat Al-Kafirun adalah An-Nasr, adalah jika pertolongan Allah dan kemenangan datang. Artinya apa? Orang Islam itu kalau sikap beragamanya sudah jelas, maka akan Allah mudahkan, Allah berikan kepadanya kemenangan dan pertolongan. Jadi itu An-Nasr, Pak. Ayat terakhir surat An-Nasr apa? Ayat terakhir surat Idza ja'a nasrullah, innahu kana tawwaban, sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat. Perintah pada Nabi dan umat Islam untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Setelah surat An-Nasr, surat apa? An-Nasr, setelahnya surat apa, Pak? Al-Lahab. Al-Lahab. Ayat pertamanya apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat terakhir surat An-Nasr, perintah Allah untuk istighfar dan mohon ampun karena Allah maha penerima taubat.
Ayat pertama setelahnya adalah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, sungguh celaka. Artinya adalah kalau kalian tidak mau memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, maka kalian akan celaka seperti Abu Lahab. Ayat terakhir Al-Masad apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat terakhirnya fi jibiha hablum min masad, di leher istrinya Abu Lahab akan dikalungkan tali dari serabut yang dipintal. Setelah Al-Masad apa? Al-Ikhlas. Ayat pertamanya Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Kaitannya apa? Ayat terakhir di lehernya dikalungkan dari tali yang dari serabut yang dipintal. Setelah itu Al-Ikhlas, katakan Allah itu satu, agar kita tidak sengsara di neraka seperti istrinya Abu Lahab. Qul, katakan Allah itu satu. Yang ini ya, bertauhidlah biar selamat dari neraka. Kan itu. Setelah Al-Ikhlas apa? Al-Falaq itu bicara tentang kejahatan malam, kejahatan penyihir, kejahatan manusia yang sifatnya fisik. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhannya gelap malam. Min syarri, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Dia ciptakan, keburukan fisik. Jadi kita diserang, kita ditusuk, kita disihir, kita dihasut, kita didengki, kita diiri. Itu kejahatan-kejahatan fisik yang akan menimpa kita, dan kita berlindung kepada Allah. Apa kaitan dengan Al-Ikhlas? Orang itu, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bertauhid, orang itu kalau baik, walaupun kebaikannya tidak menyinggung orang lain, pasti ada orang yang tidak senang. Dan orang yang tidak senang, Nabi itu loh, Nabi kita itu berakidah yang satu, tidak menyinggung orang-orang kafir Quraisy. Mereka ibadah, Nabi juga ibadah, tapi mereka itu tidak senang. Antum itu mau jadi orang baik, Pak Ibu, ya, pasti ada orang yang tidak senang. Dan di surat Al-Falaq, di surat Al-Falaq itu orang tidak senang pada kita, kemudian melukai kita secara fisik. Makanya kalau kamu sudah bertauhid, ada orang yang tidak senang dengan kamu, berlindunglah kepada Allah, Tuhannya kegelapan, yang mengetahui apa yang tersembunyi di balik kegelapan. Kan? Dan orang itu kalau sudah bertauhid, musuhnya bukan hanya manusia, musuhnya bukan hanya makar-makar di balik gelapnya malam, bukan hanya orang-orang yang dengki, tapi musuhnya dari dalam, namanya setan nyerangnya dari dalam. Min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikan dari dalam. Kalau Al-Falaq itu serangan dari luar, An-Nas itu serangan dari dalam. Makanya kita berlindung kepada Allah dari was-wasnya syaitan yang membisikkan kejahatan-kejahatan dari dalam kita. Setelah kita bertauhid, setelah surat An-Nas, ya, maka apa surat yang kita baca? Kalau ibu nih sudah khatam Quran sampai An-Nas, setelah itu baca surat apa setelah An-Nas selesai? Apa Pak?
lagi ke Al-Fatihah. Ya, setelah Allah melindungi kita dari keburukan makhluknya, setelah Allah melindungi kita dari bisikan-bisikan jahat syaitan, maka apa yang kita lakukan? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihat mata rantai temanya runut gitu ya. Ayat terakhir surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu siapa? Jalan orang yang engkau kasih nikmat, engkau ridhoi, bukan jalan orang yang engkau murkai, juga bukan jalan orang yang tersesat. Al-Fatihah itu ditutup dengan 3 kelompok manusia. Ada yang Allah kasih nikmat, ada yang Allah murkai, dan ada yang sesat. Setelah Al-Fatihah surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayat 1 sampai 20 isinya 3 kelompok itu. Ayat 1 sampai 5 bicara tentang orang-orang bertakwa. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu bicara tentang karakter orang bertakwa 1 sampai 5. Berarti orang bertakwa orang yang Allah kasih nikmat. Ayat 6 dan 7 itu bicara tentang orang kafir. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau kasih peringatan atau tidak kau kasih peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu orang yang Allah murkai. Ayat 8 sampai ayat 20 bicara tentang orang munafik, orang-orang yang sesat. Nanti akhir surat Al-Baqarah apa? Pembukaan surat Ali Imran apa? Runut sampai Anas lagi, mulai lagi dari Al-Fatihah. Dan begitulah mata rantai tema dalam urutan surat di mushaf Quran. Luar biasa. Ya. Nah, yang akan kita bahas, ya, walaupun saya hanya ngasih sepintas saja, ya, karena waktu jelas tidak cukup, Pak, karena saya mengkaji Quran berdasarkan urutan turun mulai dari Al-Alaq, Al-Qalam gitu, sejak tahun 2012. Ini tahun 2016, tepat bulan April kemarin genap berapa tahun? 4 tahun. Itu baru sampai urutan yang ke-10. Tapi setidaknya saya kasih gambaran, saya kasih mapping tentang tema-tema dalam urutan turunnya surat, sehingga Bapak Ibu memahami bahwa setiap surat yang turun itu ada program-program Allah untuk kita. Al-Alaq contohnya surat pertama kali turun, itu program Allah untuk kita apa? Yang kedua Al-Qalam, program Allah untuk kita apa? Ketiga, kan gitu. Sehingga kalau kita ikuti program itu, kan gitu, kurang lebih ya, nanti harapan kita adalah kita bisa memiliki pemahaman dan keimanan yang baik seperti pemahaman dan keimanan para sahabat. Karena para sahabat itu belajar Qur'annya jelas berdasarkan urutan turun, kan gitu. Hari ini turun Al-Alaq sama Nabi disampaikan, besok turun Al-Qalam sama Nabi disampaikan, besok turun apa lagi sama Nabi langsung disampaikan. Jadi sahabat belajar Qur'annya itu berdasarkan urutan turun, dan ternyata urutan turun dalam Quran, ya, urutan turun surat-surat itu pun juga luar biasa. Dr. Abdul Majid Al-Faili itu nulis mengkaji urutan, mengkaji tema surat-surat dalam Quran berdasarkan urutannya. Ketika beliau sampai
di surat yang ke-38. Jadi surat pertama sampai surat ke-38, beliau mengatakan 38 surat ini temanya satu, perbaikan individu. Surat dalam Al-Quran itu ada berapa ratus belas? Ada 114. 38 itu seperberapanya 114, Pak? 38 itu sepertiganya 114. 38 itu terkumpul 114. Beliau mengatakan bahwa ternyata 38 surat yang turun pertama kali ke Rasulullah itu tema besarnya satu, apa? Perbaikan individu, perbaikan diri. Itu 38 pertama. Kemudian 38 kedua, surat yang ke-39 sampai surat yang ke-76. Ya. Beliau mengatakan itu surat 38 kedua atau sepertiga yang kedua, temanya adalah perbaikan keluarga. Perbaikan diri sepertiga pertama, sepertiga kedua perbaikan keluarga. Dan beliau mengatakan surat urutan yang ke-77 sampai terakhir 114 atau sepertiga terakhir, temanya adalah tentang perbaikan negara. Lihat. Jadi Quran kita itu luar biasa. Ya. Ternyata urutan turun itu bukan hanya sekedar Allah menurunkan surat tanpa ada ilmu dan hikmahnya. Ternyata itu urutan, karena tidak ada negara yang baik kalau tidak ada keluarga yang baik, dan tidak ada keluarga yang baik kalau tidak ada individu yang baik. Maka Quran memprogram pertama kali adalah pribadi Muslim yang baik. Karena dengan hadirnya pribadi Muslim ini, nanti akan hadir keluarga yang baik. Kalau sudah keluarga Muslim baik, akan menjadi komunitas umat Muslim, apakah dalam naungan negara atau bahkan yang lebih luas daripada negara yang baik. Ini ya. Jadi saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau sepertiga terakhir banyak bicara tentang hukum, banyak bicara tentang negara, karena sepertiga terakhir rata-rata turunnya di kota Madinah. Dan dakwah Nabi Muhammad, ya. Saya membaca jadwal kajian antum, ada kajian Sirah Nabawiyah dengan Ustaz Budi Ashari, betul? Di agak awal-awal Ramadan dulu, ya. Kalau beliau barangkali sudah menyampaikan bahwa konsentrasi dakwah Nabi di kota Madinah itu adalah perbaikan sosial, pendirian negara, sehingga ayat-ayat yang turun banyak bicara tentang sistem, apakah sistem ekonomi yang non riba atau sistem sosial, pembersihan dari koper dan lain sebagainya, atau sistem negara yang lain. And then, maka saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menarik kalau kita kaji Quran berdasarkan urutan turunnya. Karena dulu sahabat itu hidup pakai itu, Pak. Sahabat yang awalnya biasa, sederhana, turun al-alam diajari Nabi al-alam, turun al-qalam diajari al-qalam.
Muzammil, diajari Muzammil. Tahapannya begitu sampai pada akhirnya mereka menjadi bintang-bintang yang berjalan di muka bumi, sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Akhirnya, nah ini pun tahapan ini pun kalau kita aplikasikan untuk diri kita menarik. Contohnya Iqra, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu tema besarnya adalah tentang ilmu. Ya, jadi hari itu Nabi itu gelisah. Nabi itu gelisah karena fitrahnya masih terjaga. Melihat orang kok rusak banget gitu. Ibarat masalah umat hari itu bukan hanya orang Arab saja. Orang, kan hari itu ada beberapa imperium, ada Romawi, ada Persia, ada Cina, ada India, Mesir, masuk Romawi. Itu peradaban-peradaban yang tua sebelum Arab. Dan ternyata peradaban Persia, Romawi, India, Cina, Mesir jauh lebih jahiliyah daripada Arab, di mana Nabi diutus. Saya akan sampaikan sedikit kejahiliahan masyarakat Arab sehingga nanti aku akan terpikir bahwa di luar Arab lebih jahiliyah daripada itu. Ya, dan Nabi berpikir ini cara menyelesaikan masalah umat seperti benang yang sudah kusut ini, mengurainya dari mana dulu, kan gitu. Nabi melihat 3 tahun terakhir sebelum diangkat jadi Rasul di Gua Hira. Kebiasaan Nabi beruzlah setiap bulan Ramadan, dan kebetulan yang Allah pilihkan untuk beruzlah adalah Gua Hira, dan mulut Gua Hira itu tepat menghadap ke Ka'bah. Dan Gua Hira itu tidak luas seperti gua-gua di Indonesia bisa lari-lari di dalam. Gua Hira itu 4 orang aja udah ngumpul-ngumpulan, sesek, sempit. 4 orang masuk bareng itu tidak sempit. Nabi sendirian, sehingga kalau Nabi itu lelah di dalam gua, Nabi keluar, dan begitu keluar, ketika melihat ke bawah, yang dilihat adalah masyarakat jahiliyah yang rusak karena pas Ka'bah. Di situ bisa dilihat, ya, kalau siang hari lihat laki-laki tawaf telanjang, nanti malam hari lihat wanita tawaf telanjang. Anda lihat, jadi pornografi di zaman Nabi itu lihatnya langsung dan nggak pakai malu-malu. Orang kalau cuma pengen lihat auratnya laki-laki, datang aja ke Ka'bah siang hari, telanjang tanpa sehelai benang pun. Dia tidak mengatakan kain, benang nempel aja nggak ada. Itu mereka. Nanti kalau ingin melihat aurat wanita malam hari, itu wanita-wanita tawafnya telanjang. Jahiliyahnya kayak gitu. Persia lebih jahiliyah daripada itu. Ya, Persia lebih jahiliyah daripada itu. Karena di Persia menikahi adik kandung boleh, menikahi ibu kandung boleh. Kan ya? Romawi lebih jahiliyah dari itu. Kan ya? Nabi mikir ini masyarakat yang rusak, ini cara mengurainya dari mana? Ya, permulaannya dari mana? Maka Allah turunkan Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata masalah umat manusia yang sudah kusut seperti benang yang tidak jelas itu, cara menyelesaikannya satu persatu pertama kali dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dari membaca, dari berilmu. Karena mereka begitu itu disebabkan tidak punya ilmu. Makanya surat yang pertama kali turun bukan dirikan sholat, tunaikan zakat, urus sholat, urus zakat. Ilmu Islam aja gak ngerti mereka. Makanya yang pertama kali Nabi turunkan adalah Iqra, berilmu. Dan
konsep berilmu itu lengkap dalam surat Al-Alaq, Pak. Ayat 1 sampai ayat 19, ayat yang terakhir. Ayat 1 sampai ayat 5 itu bicara tentang anjuran untuk berilmu. Saya sampaikan sepintas saja. Ayat 1 sampai ayat 5 itu anjuran untuk berilmu. 2 kali Allah menyuruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu yang maha pemurah. Sampai ayat 5 itu anjuran untuk membaca. Ayat 6 sampai ayat 18. Karena Al-Alaq itu hanya 19 ayat. Ayat 6 sampai ayat 18 itu bicara tentang manusia yang melampaui batas setelah punya ilmu. Ya. Jadi ayat 1 sampai 5 perintah untuk berilmu. Ayat 6, kalla innal insana la yatgha. Ternyata manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Setelah punya ilmu, dirinya cukup mencukupkan diri dan bahkan tidak butuh Tuhan. Melampaui batas. Dan ayat 6 sampai ayat 18 itu bicara langsung contoh. Contoh orang yang melampaui batas adalah Abu Jahal. Ayat 6 sampai ayat 18 itu berkisah tentang Abu Jahal. Itu contoh orang yang Allah kasih ilmu, tapi ilmunya tidak membimbing pada hidayah. Makanya Nabi mengatakan itu bukan orang pintar, tapi itu adalah Abu Jahal. Apa artinya jahal? Bodoh, bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena orangnya pintar, cuma ilmunya tidak membimbingnya pada jalan kebenaran. Yang ngasih nama itu siapa? Nabi. Nama aslinya Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham. Gelarnya adalah Abdul Hakam. Abdul Hakam itu bapak kebijaksanaan. Ya, Abu Jahal itu orangnya bijaksana, cerdas, gitu ya. Kalau ngomong semua orang diamnya bukan ngantuk, dengerin kan? Abu Jahal. Orang-orang Mekah itu kalau Abu Jahal ngomong, masya Allah, tunduk patuh, karena orang cerdas Abu Jahal. Cuma ketika Nabi melihat bahwa cerdasnya Abu Jahal, ilmu yang Allah berikan pada Abu Jahal tidak menghantarkannya pada hidayah kebenaran, ternyata bukan ini orang cerdas itu. Makanya Nabi ngasih label Abu Jahal. Yang gelar sebelumnya adalah Abdul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Ya, maka di ayat 1 sampai 5 bicara tentang anjuran untuk berilmu. Ayat 6 sampai 18 bicara tentang orang yang melampaui batas. Karena apa? Karena sudah punya ilmu. Jadi ini juga masalah. Orang tidak punya ilmu itu jahiliyah. Orang punya ilmu, punya potensi untuk melampaui batas. Korun itu ketika Allah kasih harta yang banyak, bahkan Quran mengatakan kunci gudangnya Korun di bawah 40 laki-laki sekuat Umar saja nggak kuat. Kuncinya itu isinya, gitu. Kunci gudangnya di bawah 40 orang nggak ada yang kuat. Bareng-bareng. Harus pakai kuda, harus pakai kendaraan, baru buka. Saya juga bingung bukanya gimana. Tapi begitu ditanya, ini aku dapat bukan dari Allah, tapi karena ilmu. Kan itu. Jadi ini masalah. Ketika orang tidak punya ilmu itu jahiliyah. Orang setelah punya ilmu pun sama Allah dikasih warning, hati-hati karena orang berilmu. Dan itu bisa takabur. Apa takabur? Sombong, menolak kebenaran dari temannya, dari orang lain karena merasa dirinya lebih berilmu. Jadi, makanya agar ilmu tidak takabur, ilmu tidak membuat kita takabur, Allah tutup surat Al-Alaq dengan la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq ini menarik, surat yang diawali dengan perintah ditutup dengan
perintah. Perintah pertama di surat Al-Alaq diawali dengan perintah untuk membaca, ditutup dengan perintah untuk sujud dan mendekat. Maka Quran buat kaidah bahwa ilmu yang bermanfaat itu, iqra yang bermanfaat adalah iqra yang membuat kita wasjud waqtarib. Ilmu yang membuat kita semakin sujud dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun ilmu yang dipelajari, belajar sains, endingnya wasjud waqtarib. Semakin sujud, semakin dekat pada Allah. Belajar matematika, akhirnya wasjud waqtarib. Belajar ilmu manajemen, setelah selesai belajar wasjud waqtarib. Dan apapun ilmu yang dipelajari, indikator manfaat atau tidaknya, kalau setelah semakin kita belajar ilmu itu, menjadikan kita semakin wasjud, banyak sujud, waqtarib, dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini program pertama dalam surat yang pertama Allah turunkan pada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq, yaitu program berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 1. Kita tidak masuk. Ya. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada siang hari ini ya. Cuma enggak apa-apa satu surat dengan satu program, kan nanti Al-Qalam ada program lain untuk kita. Setelah kita berilmu gitu ya, kita belajar, nanti ada program kedua di Al-Qalam. Setelah itu ada program ketiga. Program di Al-Qalam akan kokoh kalau kita punya fondasi di Al-Alaq. Jadi persis seperti kita bangun rumah. Kalau yang kita bangun di bawah sudah kering, maka kita taruh di atasnya, maka akan kokoh. Kan gitu ya. Begitu juga dengan ini, ilmu dulu. Al-Qalam itu bicara tentang akhlak, membangun akhlak. Nanti Muzammil surat yang ketiga bicara tentang ibadah. Mudaththir keempat bicara tentang dakwah. Tidak, orang itu sebelum diperintahkan dakwah, pertama suruh iqra, kedua suruh belajar akhlak di surat Al-Qalam, ketiga suruh belajar banyak ibadah, menguatkan spiritual. Baru orang kalau sudah kuat ya, akalnya, ilmunya bagus, perilakunya, dan kuat spiritualnya, qum fa'anzir. Program keempat adalah dakwah, bangunlah dan berikanlah peringatan. Allahu a'lam. Ada lain kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita berbau siang ini. Mungkin kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin sesinya kami baru